Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendizar Satria Bahriansyah dengan NIM 12022231128. Di sini saya akan membuat demo eksekusi query dari 10 soal yang sudah tertera. Entah itu memakai PHP MyAdmin atau MySQL Workbench, itu bisa. Jadi langkah awal yaitu membuat database-nya terlebih dahulu. Create database. Kita namain aja tugas 2 karena ini tugas 2. Oke. Selanjutnya yaitu nomor yang pertama yaitu membuat DDL di MySQL untuk tabel penerbit dan tabel buku dari data relational yang udah ada. Di sini ada dua tabel yaitu tabel penerbit dan tabel buku, di mana kolomnya ada kode penerbit dan kolom nama penerbit, sedangkan di dalam tabel sebuah buku ada kolom kode buku dengan kode penerbit sebagai foreign key di dalam tabel buku dari tabel penerbit, dan juga ada kolom nama buku. Kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat kode. Kode ini sudah ada terdapat di laporan yang sudah saya buat. Langkah awal yaitu membuat tabel penerbit dan tabel buku. Kita akan membuat tabel di mana kolomnya ada kode penerbit dengan tipe data char sebagai primary key dan kolom nama penerbit bertipe data varchar, dan tabel buku dengan kolom kode buku sebagai tipe data char sebagai primary key dan kode penerbit bertipe data char, nama buku varchar, dan kode penerbit sebagai foreign key reference dalam tabel penerbit sebagai kode penerbit. Kita eksekusi. Not database select. Oke, di sini terjadi kesalahan. Mohon maaf. Dan tadi database-nya tidak terselect. Oke, kita ulangi sekali lagi. Oke, kita run. Di sini sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat sebuah tabel yang sudah ada di sini. Kita bisa lihat di designer. Oke, ini sudah benar ya. Sebagai ini dalam tabel kode penerbit sebagai foreign key dalam tabel sebuah buku. Kode penerbit jadi foreign key. Tuh. Oke. Sudah berhasil. Lalu nomor 2. Nomor 2 yaitu melakukan operasi insert data untuk kedua tabel dengan record seperti gambar di atas. Oke, kita menambahkan sebuah insert data dengan beberapa record yang ada di setiap tabel. Di sini sudah ada kodenya, kita tinggal copy aja. Oke. Kita tinggal menjalankan dalam insert itu menggunakan insert itu. Kita cek terlebih dahulu. Oke, ini sudah benar. B001, B001, B001. Oke, langsung kita eksekusi saja programnya. Oke, di sini sudah terinsert record yang ada di masing-masing tabel. Oke, langkah selanjutnya. Nomor 3. Menambahkan satu record di tabel penerbit dengan mengambil 4 digit terakhir NIM. Misal NIM, kalau NIM saya kan 120222318. Berarti mengambilnya 4 angka di belakang, yaitu 3128. Maka update tabel penerbit akan menjadi seperti contoh di. Oke. Kita menggunakan metode insert. Sudah ada kodenya, kita tinggal kopas saja biar nggak berlama-lama. Kita menghentikan secara manual ya. Kita insert penerbit 3128 penerbit 3128 sesuai dengan contoh. Oke. Kita eksekusi. Sudah berhasil. One row insert.
insert untuk ini udah berhasil ya teman-teman. Lalu nomor selanjutnya, tambahkan 2 record di tabel buku dengan kode penerbit diambil dari record yang baru saya tambahkan. Untuk kode buku silahkan. Oke. Jadi itu menambahkan 2 record di tabel buku dengan kode penerbit yang ada di record yang barusan saya tambahin, yaitu 318. Oke, di sini kita langsung saja. Di sini kode buku values. Di sini saya menggunakan kode buku C001 dan C002 agar bisa membedakan dengan buku baru 1 dan buku baru 2. Dengan kode penerbit NIM saya, kita langsung execute program. Oke, ini udah berhasil, one row insert. Sudah berhasil. Kita next ke nomor berikutnya. Nomor 5. Update nama penerbit dengan kode penerbit terbaru menjadi nama kalian. Misalnya penerbit 2394 menjadi Dani Susilo. Dan tampil hasil official. Berarti kita langkah awal itu update terlebih dahulu sebelum kita menampilkan menggunakan select. Yaitu tadi kita sudah menambahkan penerbit 3128. Nah, penerbit 3128 itu kita ganti menjadi nama saya sendiri. Di sini sudah ada kodenya, kita tinggal copy. Jadi sini tuh menggunakan update, yaitu untuk mengubah nilai kolom nama penerbit dari penerbit yang awalnya tadi penerbit 3128 menjadi nama saya sendiri di tabel penerbit. Kemudian, oke, kita sebelum itu kita jalankan terlebih dahulu agar biar bisa mengupdate. Oke, ini sudah berhasil one row effect, berarti udah berhasil ya, udah terupdate. Lalu kita langkah selanjutnya akan menggunakan select untuk menampilkan yang sudah diupdate tadi. Nah, kita menggunakan select untuk menampilkan sebuah data yang sudah ditambahkan sebelumnya atau yang sudah diupdate sebelumnya. Jadi perintah select itu mengambil record dari tabel penerbit dengan kondisi tadi itu adalah kode penerbitnya 318, maka hasilnya akan menampilkan record dengan kode penerbit 3128 itu. Coba kita cek. Tadi namanya sudah terupdate. Oke, di sini sudah berhasil. Sudah terupdate ya nama penerbitnya. Tadi sebelumnya penerbit 3128, sekarang menjadi nama saya sendiri. Di sini udah berhasil. Next, kita ke nomor selanjutnya. Nomor 6. Tampilkan semua record di tabel buku kecuali record dengan kode penerbit yang baru saja kalian tambahkan. Berikut contohnya. Oke, berarti sini aku menampilkan semua record di tabel buku kecuali record dengan kode penerbit yang baru saja ditambahkan, yaitu 3128 tadi. Oke, di sini akan menampilkan kode record 4 ini aja ya teman. Oke, kita masuk ke SQL. Kita copy kode yang sudah saya buat. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan kode ini terlebih dahulu. Jadi, perintah select yang digunakan untuk mengambil semua record dari tabel buku dengan nama kode penerbit 3128 itu, nanti dia akan mengambil sebuah record nih dengan kode penerbitnya nggak sama dengan 3128. Berarti dia akan tidak menampilkan kode data yang ada di kode 3128 itu. Jadi hasilnya akan menampilkan semua record kecuali record yang 3128 ini. Kita coba cek. Nah,
Di sini sudah berhasil. Kita coba lihat soal. Oke, dia akan menampilkan 4 record. Oke, ini udah berhasil. So, next. Nomor selanjutnya. Nomor 7. Nomor 7 itu ada menampilkan semua record di tabel buku dengan kode penerbit yang baru saja ditambahkan. Oke, berarti dia akan menampilkan semua record di tabel buku dengan kode penerbit 3128 yang udah tambahin sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke SQL. Kita copy kode yang udah kita bikin, udah saya bikin. Di sini sel itu digunakan untuk mengambil semua record dari tabel buku tadi dengan kode penerbit sama dengan 3128. Jadi hasilnya akan menampilkan semua record dengan kode 3128 ini. Jadi dia ngambil 3128 dan menampilkan datanya. Kita eksekusi. Oke, di sini ada tampilan dari kode penerbit. Data tampilan dari kode penerbit 3128 dengan ada 2 record, yaitu buku baru 1, buku 2. Kita cek. Oke, sudah benar teman-teman. Kita next. Nomor selanjutnya, nomor 8. Tampilkan nama penerbit dan jumlah buku yang dicetaknya dan urutkan berdasarkan nama penerbit secara ascending. Oh, berarti di sini menggunakan metode ascending untuk mengurutkan berdasarkan nama penerbit. Ini ada contohnya. Kita copy kode yang sudah saya bikin. Biar tidak lama-lama. Oke, di sini akan menjelaskan satu-satu. Apa itu select from, join, group by, order by. Apa sih fungsinya? Saya akan menjelaskan. Jadi si select ini seperti tadi akan mengambil sebuah nilai dan menampilkan sebuah data itu. Terus ada join. Jadi join itu untuk menggabungkan sebuah tabel, beberapa tabel. Tadi yang diminta ada tabel penerbit dan buku. Jadi ada 2 tabel berdasarkan kolom kode penerbit. Jadi akan menggabungkan berdasarkan kolom kode penerbit itu. Kemudian menggunakan operasi group by untuk mengelompokkan berdasarkan nama penerbit, dan fungsi count itu digunakan untuk menghitung jumlah buku yang dicetak oleh setiap penerbit. Jadi dia akan menampilkan menghitung beberapa banyak buku yang dicetak oleh setiap penerbit. Lalu menggunakan order by untuk mengurutkan hasil ascending berdasarkan nama penerbit. Oke. So, kita eksekusi langsung. Oke. Di sini akan menampilkan beberapa data. Nah, ini ada 4 record. Udah benar ya. Di contoh juga ada 4 record. Di sini ada Erlangga dengan 1 buku, 1 jumlah buku. Di sini ada Erlangga dengan jumlah buku 1. Lalu ada Gramedia Pustaka dengan jumlah buku 2. Gramedia Pustaka jumlah buku 2. Mizan Pustaka jumlah buku 1. Dan nama saya sendiri jumlah bukunya ada 2. Oke, sudah benar. So, next kita nomor berikutnya. Di nomor berikutnya, nomor 9. Tampilkan kode, nama penerbit, dan nama buku dari penerbit Mizan Pustaka dan Erlangga. Jadi dia akan menampilkan 2 record ini dari nama penerbit Erlangga dan Mizan Pustaka seperti contoh. Oke, kita langsung ke kodenya. Kita copy. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit fungsi kode ini biar paham. Jadi perintah ini menggunakan join
yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk menggabungkan tabel buku dan penerbit ya, berdasarkan kolom kode penerbit. Ya, benar. Berdasarkan kode penerbit. Kemudian menggunakan where. Where itu untuk memfilter record berdasarkan nama penerbit yang ingin ditampilkan. Jadi itu menggunakan where penerbit dot nama underscore penerbit. Jadi kan memfilter record berdasarkan nama penerbit yang ingin ditampilkan. Yaitu tadi yang diminta adalah Mizan Mizan Pustaka dan Erlangga. Jadi kita menggunakan Mizan Pustaka dan Erlangga. Dan hasilnya akan menampilkan kode nama penerbit dan nama buku dari kedua penerbit ini. Kita cek, kita eksekusi. Oke, di sini sudah berhasil ya. Di sini menampilkan dua record, dua data dari nama penerbit Erlangga dan Mizan Pustaka dengan nama buku yang sudah tertera. Kita lihat contoh sudah benar. Oke, next nomor selanjutnya, nomor 10. Hapus semua record di tabel buku dari penerbit Gramedia Pustaka. Gunakan kode penerbitnya. Jadi dia akan menghapus semua record dari tabel buku, lalu menggunakan kode penerbit. Jadi dia menggunakan kode penerbit sebagai kunci untuk menghapus semua record. Gitu. Jadi kita akan copy ini, menggunakan delete. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Menggunakan delete from untuk menghapus record dari tabel buku, dan where itu untuk memfilter record berdasarkan kode penerbit yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan B001 ini adalah kode penerbit dari Gramedia Pustaka. B001 dari B01 ini sebagai kunci untuk menghapus record dari penerbit Gramedia Pustaka. Seperti itu. Kita eksekusi. Di sini akan muncul sebuah warning. You really want to execute delete from. Kita oke aja. Oke. Jadi di sini akan menghapus sebuah record dari tabel buku dari penerbit Gramedia Pustaka. Oke. Coba kita cek sekali lagi apakah sudah benar-benar terhapus atau tidak ya. Kita menggunakan kode select. Menggunakan kode select. Oke. Di sini menggunakan kode select kecuali NIM saya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini tidak ada nama penerbit Gramedia Pustaka. Sebelumnya kan sudah ada tuh di nomor 6, misal contoh ini. Dia ada 4 record. Setelah dihapus, dia akan menjadi 2 record saja. Seperti itu. Oke. Sudah semua ya, sudah semua nomor sudah saya jalankan. Dan ini kode-kode yang sudah saya bikin. So, ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.